Sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang artinya pengetahuan. Secara umum, sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian yang objektif atau dari pengujian menggunakan metode ilmiah yang bersifat sistematis dan logis. Sains dalam pengertian khusus mempunyai peran penting dalam kehidupan seorang muslim. Ia disejajarkan dengan ilmu-ilmu keislaman yang lain. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal berikut. Yang pertama, memperteguh keyakinan terhadap Allah. Yang kedua, bukti kemukjizatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyempurnakan tanggung jawab ibadah. Selanjutnya, tujuan mempelajari sains dalam pandangan Islam ada 5. Yang pertama, sebagai dasar bagi pengembangan teknologi. Yang kedua, sebagai penjelasan atas segala hal yang terjadi. Yang ketiga, sebagai cahaya kebenaran. Yang keempat, sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang kelima, sebagai alat untuk meningkatkan harkat dan martabat. Hubungan antara Islam dan sains. Dalam Islam diperlukan kajian mendalam mengenai makna Islam itu sendiri. Islam memandang sains yang bersifat fisik tidak hanya pada ketentuan lahirnya saja, namun juga ada tujuan. Kebenaran dan pengakuan wahyu sebagai satu-satunya sumber ilmu tentang realitas dan kebenaran yang terkait dengan makhluk dan khaliknya. Ruang lingkup sains ada 3. Yang pertama, sains sebagai pengetahuan ilmiah. Yang kedua, sains sebagai aktivitas ilmiah. Yang ketiga, sains sebagai disiplin ilmu. Selanjutnya, klasifikasi sains. Klasifikasi sains dibagi menjadi beberapa ilmu. Yang pertama, ilmu matematika. Ilmu ini menyelidiki hubungan antara hal-hal yang dapat diukur atau dikuantifikasi, baik dalam bentuk nyata maupun abstrak. Yang kedua, ilmu fisika. Ilmu ini menyelidiki sifat dan perilaku materi dan energi pada rentang ukuran dan skala yang luas. Yang ketiga, ilmu bumi. Ilmu ini mempelajari struktur dan komposisi planet dan proses fisika yang membantu terbentuknya. Selanjutnya yang keempat, ilmu alam. Sebagai hasil pengembangan pola pikir manusia yang terakumulasi dan hasil pengamatan dan pengalaman untuk melahirkan pendekatan kebenaran yang tidak hanya mengandalkan kemampuan resiko belaka. Yang kelima, ilmu sosial. Ilmu sosial ini mempelajari perilaku dan aktivitas manusia dalam kehidupan bersama. Yang keenam, teknologi. Dalam teknologi, penting pengetahuan ilmu diutamakan pada tujuan praktis. Pengetahuan ini terutama berasal dari matematika dan ilmu fisika dan digunakan dalam merancang mesin dan proses industri. Adapun prinsip-prinsip tertentu dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sains. Yang pertama, prinsip istiqlal. Prinsip istiqlal merupakan salah satu prinsip dasar yang digariskan oleh Al-Quran dalam mendukung dan memantapkan kegiatan ilmiah. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini digariskan oleh Al-Quran untuk menyeimbangkan antara kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, spiritual, dan material. Yang ketiga, ilmu tazkir. Tazkir juga merupakan prinsip dasar yang membentuk pandangan Al-Quran tentang alam semesta. Dan tidak dapat dipungkiri, manifesti prinsip ini ke dalam kehidupan nyata manusia harus ditopang oleh ilmu pengetahuan. Selanjutnya, implikasi ilmu sains di dalam ayat-ayat Al-Quran. Terdapat setidaknya 800 ayat Al-Quran yang membahas tentang pengetahuan alam, sains, dan fenomena ilmiah. Jumlah ini terbilang sangat banyak, terutama jika dibandingkan dengan ayat-ayat fikih yang hanya disebutkan 160 ayat.
Saya ambil 3 ayat. Yang pertama dari surat Ar-Rahman ayat 20, yang kedua dari Quran surat Al-Anbiya ayat 33, yang ketiga dari Quran surat An-Nur ayat 39. Hadis merupakan ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Istilah hadis biasanya mengacu pada segala sesuatu yang terjadi sebelum maupun setelah kenabian. Dalam bahasa Arab, kata sains dikenal dengan istilah al-ilmu, sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ilmu. Secara harfiah, al-ilmu berarti segala pengetahuan, pemahaman, tanda, atau isyarat-isyarat. Al-ilmu itu sendiri merupakan lawan kata dari al-jahl yang artinya kebodohan. Dengan kata lain, semakin seorang itu berilmu, maka akan semakin jauh darinya kebodohan. Adapun beberapa hadis yang membahas tentang sains atau kejadian atau pengalaman yang berkaitan dengan sains. Yang pertama, hadis tentang pelipatan langit. Nabi bersabda, pada hari kiamat kelak Allah akan melipat langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, Kitab Syifa, Al-Qiyamah wal Al-Jannah wa An-Nar. Hadis yang kedua, hadis tentang bintang-bintang di langit. Nabi SAW bersabda, bintang adalah pengaman bagi langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, Kitab Fadail As-Sahabah. Selanjutnya, hadis tentang fenomena hujan. Hujan sebagai satu fenomena alam yang sangat menarik untuk diteliti. Khazanah fenomena alam ini telah diungkapkan dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis. Allah menyebut kata hujan di dalam Al-Quran sebanyak 55 kali. Sebagai besar dari redaksi Al-Quran yang menjelaskan tentang hujan tersebut, menyatakan bahwa hujan termasuk dari tanda kebesaran Tuhan semesta alam. Khazanah hujan juga dapat dijumpai dari beberapa hadis. Namun fenomena alam ini tidak begitu banyak diungkapkan dalam hadis. Selanjutnya, sumber ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Sumber dari ilmu pengetahuan ini diuraikan oleh beberapa pakar ahli ilmu, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Osman Bakar, yang kedua Ibnu Khaldun, yang ketiga Naqib Al-Atas. Sedangkan sumber ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma filsafat barat, menurut Jujun Es Surya Sumatri, pengetahuan tentang ilmu seyogyanya menyakup pengetahuan tentang apa yang dikaji ilmu, bagaimana cara ilmu melakukan pengkajian dan menyusun tubuh pengetahuannya, serta untuk apa pengetahuan ilmiah yang telah disusun itu dipergunakan. Berikut ini beberapa paradigma para filsafat barat mengenai sumber ilmu pengetahuan sains. Yang pertama ada idealisme, yang kedua empirisme, yang ketiga ada rasionalisme, yang keempat ada kritisisme. Selanjutnya perbandingan dari sumber ilmu pengetahuan Islam dan Barat. Klasifikasi ilmu pengetahuan dari perspektif Islam sangat berbeda jika dibandingkan dengan perspektif ilmu pengetahuan oleh Barat. Dalam klasifikasi ilmu pengetahuan Islam, pembagian ilmu pengetahuan disusun berdasarkan keutamaan dan pentingnya ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Menurut Naqib Al-Atas, pengetahuan Barat seolah-olah benar, namun pada dasarnya hanya menciptakan kebingungan dan skeptisisme. Dia mengangkat keraguan dan meraba-raba ke status ilmiah metodologis dan menganggap keraguan sebagai elemen epistemologis khusus dalam pencarian kebenaran.
tokoh-tokoh sains Muslim dan penemuannya. Yang pertama adalah Ibnu Al-Hatyam. Biografi Ibnu Al-Hatyam. Ibnu Al-Hatyam dilahirkan di Basrah pada tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah. Setelah itu, beliau mengabdi menjadi pegawai pemerintah di daerah kelahirannya. Setelah beberapa lama berbakti kepada pihak pemerintahan di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan, beliau melanjutkan pendidikan dan mencurahkan perhatiannya pada penulisan. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selanjutnya, penemuan Ibnu Al-Hatyam. Yang pertama, teori penglihatan, optik. Yang kedua, cermin kanta cembung dan cermin kanta cekung. Yang ketiga, pengembangan optik geometri. Yang kedua, Jabir Ibnu Hayyan. Biografi Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibn Hayyan lahir pada sekitar 100 Hijriah atau 721 Masehi di Khurasan. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan al-Sufi al-Azadi. Sumber lain menyebutkan sebagai Abu Abdullah Jabir bin Hayyan. Terkadang beberapa sejarawan menyebutkannya dengan al-Sufi atau dan al-Kufi. Sumber lain juga menyebutkan bahwa Jabir berasal dari kalangan Sobiin, yang karenanya diberi lakop Al-Harrani dan termasuk kelompok Mawali. Adapun beberapa penemuan Jabir Ibnu Hayyan. Yang pertama, asam sulfat H2S04. Yang kedua, asam nitrat. Yang ketiga, aqua regia. Yang keempat, besi. Yang kelima, alkohol. Yang terakhir yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina, tokoh muslim yang berpikiran jenius dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi bernama Ibnu Sina, namun dunia luas lebih mengenalnya dengan nama Avicenna. Ibnu Sina dilahirkan dalam masa kekacauan dan kemunduran Daulah Bani Abbasiyah, di mana daerah-daerah pada awalnya berada di bawah kekuasaan Khalifah Bani Abbasiyah mulai melepaskan diri satu persatu untuk berdiri sendiri. Ibnu Sina lahir di desa Afsyanahdi, Bukhara pada bulan Safar tahun 370 Hijriah, bertepatan 900 Masehi. Ibnu Sina memiliki nama panjang Abu Ali Al-Husain bin Abdillah bin Sina. Ibnu Sina juga memiliki gelar Asy-Syaikh Ar-Rais. Hal ini menunjukkan kedudukan tinggi yang dimiliki oleh Ibnu Sina dalam hal intelektual. Selanjutnya, penemuan Ibnu Sina. Yang pertama ada alat destilisasi essential oil. Yang kedua, metode karantina. Yang ketiga, teori penularan TBC. Yang keempat, penemuan manfaat etanol.